te staan en door wat Hij deed, mag ik binnengaan en ik kom tot U met een open hart en ik kom tot U, God van mijn verlossing, en ik kom tot U, zoals ik ben, en ik kom tot U in aanbidding. Selamat pagi sidang jemaat. Atas nama Badamas Gereja Gim Rayon Twente, jemaat-jemaat Almelo, Nijverdal, Wierden, dan Zwolle, kami ucapkan buat semua jemaat-jemaat selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu yang kedua di bulan Januari 2021. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Goedemorgen, broeders en zusters. Namens de Kerkraad Rayon Twente, gemeente Almelo, Nijverdal, Wierden en Zwolle. Wij wensen u allen een fijne zondag en een gezegende online dienst op de tweede zondag in januari 2021. Mogen de Heer ons allen zegenen. Jemaat, marilah kami mulai akan ibadah di hari ini. Pertolongan kami itulah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangan kasihnya di dalam kami. Onze hulp is de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Karunia adalah bagi kamu dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan daripada Yesus Kristus Tuhan kita dan daripada Roh Kudus. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest. Amen. Nats pembimbing terdapat dari dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Onze aanvangstekst is genomen uit Handelingen 4 vers 12. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redden biedt. Amen. Sebelum kami membaca dari Alkitab, mari kami sama-sama berdoa. Voordat wij in de Bijbel gaan lezen, laten we samen bidden. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu. Pada saat ini kami mau membuka Alkitab untuk mau dibaca dan didengar. Di mana waktu kami buka Alkitab ini, yang bicara bagi kami semua, yaitu Yesus Kristus melalui pembacaan firman ini. Tuhan, banjirkanlah Roh Kudus bagi kami semua. Bicaralah bagi kami ya Tuhan. Kami sudah siap untuk membaca dan mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Trouw God Vader in de hemel, wij komen tot u om samen de Bijbel te mogen openen en te lezen. Wanneer wij de Bijbel openen, dan is het dat u tot ons spreekt. Heer, wilt u Heilige Geest storten in onze harten, zodat wij aangeraakt mogen worden door uw kracht. Spreek tot ons, Heer. Wij zijn klaar om te lezen en te luisteren. In Jezus' naam bidden wij tot u. Amen. Jemaat, pembacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam kitab Yesaya 55
pada ayat 1-11. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. De schriftlezing is genomen uit Jesaja 55, de versen 1 tot en met 11. De Heer wil dat zijn volk bij hem komt. De Heer zegt tegen zijn volk: kom allemaal, kom hierheen, want ik heb water voor iedereen die dorst heeft. Ook al heb je geen geld, bij mij kun je eten kopen. Hier kun je melk en wijn krijgen en je hoeft er niets voor te betalen. Nu werken jullie hard voor het eten dat je maag niet vult. Jullie betalen veel te veel voor het kleine beetje brood dat je krijgt. En de honger blijft. Kom daarom hierheen en luister naar mij. Bij mij zul je genoeg te eten hebben. Je zult genieten van heerlijke maaltijden. Kom naar mij toe en luister goed. Luister, dan zul je leven. Ik beloof dat ik voor altijd jullie God zal zijn. Dat doe ik uit liefde voor koning David, die ik koning en heerser van veel volken gemaakt heb. Hij heeft aan de volken laten zien hoe machtig ik ben. En ook jullie zullen aan de volken laten zien wie ik ben. Nu kennen jullie die volken nog niet. En zij kennen jullie nog niet. Jullie zullen zeggen dat ze moeten komen. En zij zullen graag naar jullie toe komen. Dat zal gebeuren omdat ik de Heer ben. Ik ben jullie God, de heilige God van Israël. Ik heb van jullie een volk gemaakt dat door iedereen bewonderd wordt. Volk van Israël, zoek de Heer, want nu kun je hem nog vinden. Roep de Heer, hij is niet ver weg. Slechte mensen moeten stoppen met hun verkeerde leven. Oneerlijke mensen moeten niet langer slechte plannen maken. Ze moeten terug
komen bij de Heer, onze God. Hij zal hen alles vergeven en hij zal weer voor hen zorgen. De Heer zegt, volk van Israël, mijn plannen zijn anders dan jullie plannen. Wat jullie willen doen is niet hetzelfde als wat ik wil doen. Het verschil tussen mijn plannen en jullie plannen is net zo groot als het verschil tussen hemel en aarde. Als het regent of sneeuwt, komt er water uit de hemel. Maar dat water gaat niet meteen terug naar de hemel. Eerst moet de aarde vochtig gemaakt zijn en er moet weer iets op de akkers groeien. Dan is er zaad om te zaaien en graan om brood van te bakken. Daarna gaat het water terug naar de hemel. Zo gaat het ook met de woorden uit mijn mond komen. Ze komen pas weer bij mij terug als ze hun doel bereikt hebben. Mijn woorden komen pas terug als ze ook daden geworden zijn. Tot zover is onze schriftlezing. Setelah pembacaan ada tertulis di Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. En wees daders des woord en niet alleen hoorders, dan zoudt gij uzelf misleiden. Haleluya. Yang menjadi tema kita, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Jemaat, kita bawa syukur untuk Tuhan, yang mana Tuhan masih memimpin kita sampai hari ini. Kita sekarang telah ada di minggu kedua di bulan Januari. Minggu yang lalu kita dengar tentang Tuhan memberkati kita semua. Dan tema kita hari ini adalah carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Artinya bahwa bangsa Yuda, mereka harus kembali kepada Allah dan mencari Allah. Dan Yesaya datang dengan pesan bahwa Allah akan memelihara bangsanya. Allah akan menyelamatkan bangsa Yehuda. Yesaya 55 ayat 1-11 adalah penuh dengan penghiburan dan pengharapan, di mana Yesaya menyatakan janji Allah akan masa depan bagi bangsa Yehuda melalui Mesias. Lieve gemeente, ons thema is zoek de Heer nu Hij zich laat vinden. Wij brengen weer onze dank aan de Heer dat Hij ons heeft geleid tot de dag van vandaag. Wij zijn nu op de tweede zondag van de maand januari. Vorige week zondag hoorden wij over dat Hij ons allen zegent. En het thema van vandaag is zoek de Heer nu Hij zich laat vinden. Dat betekent dat Juda terug moet keren naar God. Juda moet de Heer zoeken. En Jesaja kwam met zijn boodschap dat de Heer voor het volk zal zorgen. En de Heer zal Juda redden. Jesaja 55, de versen 1 tot en met 11, is vol van troost en hoop, waarbij Jesaja Gods belofte van toekomstige zegeningen door zijn Mesias openbaar maakt. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dalam ayat 1 dari pasal 55, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Artinya Yesaya biarkan bangsa Yehuda melihat bahwa Allah dapat memelihara bangsanya. Allah tidak hanya memelihara kebutuhan umat Yehuda,
bangsa Yehuda, tapi juga soal kehidupan rohani bangsa Yehuda. Karena kebutuhan itu mahal dan hanya bersifat sementara yang memenuhi tubuh manusia. Yesaya mau bangsa Yehuda melihat bahwa Allah bangsa lain itu membiarkan manusia bekerja dengan kebutuhan hidup yang mahal tanpa mereka rasakan. Allah sanggup melakukan yang lebih daripada itu dan memberikan juga gratis susu dan anggur. In vers 1 van Jesaja 5:5 zei: Hierheen, hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder betaling. Dat betekent dat Jesaja Juda wilde laten zien dat God voor zijn volk kan zorgen. En God zorgt niet alleen voor levensbehoeften, maar ook met geestelijke voedsel. Want voedsel of levensbehoeften kost geld. En dat gaat slechts een korte tijd mee en bevrijdigt alleen lichamelijke noden. Jesaja wilde Juda zien dat de goden van de andere volken de mens hard wilde laten werken en duur te laten betalen, zonder hen uiteindelijk te verzadigen. Maar God daarentegen voorziet gratis in de eerste levensbehoeften van ballingen en andere volken. Hij doet zelfs meer dan dat en geeft ook gratis melk en wijn. Karena itu jemaat, dalam perjanjian Tuhan dengan Daud, Tuhan menjanjikan tanah air bagi bangsa Yehuda, di mana bangsa Yehuda tidak lagi berhadapan dengan ancaman. Tapi bangsa Yehuda tidak ingat akan perjanjian Allah untuk taat kepada Allah dan meninggalkan ilah-ilah lain. Bahkan Allah telah membaharui perjanjian baru dengan bangsa Yehuda. Allah adalah Allah yang mengampuni. Karena itu bangsa Yehuda harus mencari Allah, dekat dengan Allah, dan berseru kepada Allah selagi Allah dekat. In Gods verbond met David beloofde God een blijvend thuisland voor Juda. Geen dreiging van heidense landen en geen oorlogen. Maar Israël hield zich niet aan zijn deel van het verbond. Dat bestond uit het gehoorzamen van God en zich ver van afgoden te houden. En toch was God bereid zijn verbond te vernieuwen. Hij is een God van vergeving. En God wilde alleen dat zijn volk naar hem ging luisteren en hem zoeken en tot hem roepen. In vers 2 en vers 6. Luister aandachtig naar mij. Zoek de Heer, nu hij zich laat vinden. Roep hem terwijl hij nabij is. Als Juda Gods zegeningen willen zien, moeten ze terugkeren naar de Heer, die zich over hem zal ontfermen en vergeven. Via Jesaja wilde God zijn volk laten weten dat Gods plan anders is dan hun plannen. Mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven en mijn plannen boven jullie plannen. En Gods woord is ja en amen. Dat betekent wat hij zegt, doet hij. Hij maakt Gods beloften waar. In vers 11. Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond.
Het kind niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebed. Melalui Yesaya, Allah mau yang bangsa Yehuda tahu bahwa rencana Allah lain dengan rencana manusia. Dan setiap perkataan Allah itu ya dan amin. Artinya bahwa Allah akan menggenapi apa yang dikatakan Allah. Dan Allah membuat satu perjanjian dan ia akan menggenapi perjanjian itu. Als wij Gods liefde en goedheid willen ervaren, dan moeten wij bekeren en terugkeren van onze aardse leven. Wij moeten Gods stem horen. Hoe moeten we Gods stem horen? Door te bidden, dag en nacht zijn woord na te denken. Want dat is geestelijke voedsel voor ons als gelovigen. Want Gods woord leidt ons in onze dagse leven. En het woord is als een kompas in ons leven. Daarom, lieve gemeente, vertelde Jesaja ons om God te roepen zolang Hij nog dichtbij is. God is niet van plan bij ons weg te gaan, maar vaak gaan wij bij Hem weg. Wacht niet met het zoeken naar God totdat je ver van God afgedwaald bent. Vooral in de crisistijd door corona moeten wij dicht bij God komen. Laten wij God zoeken, want alleen in God worden wij gered. Wat we willen doen staat allemaal onder Gods controle. Zoals nu, mensen moeten vaccineren tegen corona. En dit vaccin is de planning van de regering ten behoeve van onze gezondheid. Dus laten we met dit plan van de regering aan God overlaten, zodat alles in overeenstemming is met Gods wil. Laten wij Gods wil doen, zodat we worden gered. Want door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redden deed. Alleen in de naam van Jezus zijn we gered. Amin. Marilah jemaat, kita mengaku iman mengasihi kita. Beta percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi segala orang yang hidup dan yang mati. Beta percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan segala orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kami berdoa. Hanya padamu Tuhan kami naikkan rasa syukur kami. Kami mohon daripadamu Tuhan, berkatilah kami lewat firman yang kami dengar di dalam ibadah online. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami di tengah-tengah situasi apapun yang kami alami. Kami melihat di tengah-tengah dunia ini ada banyak hal yang terjadi. Kami mohon daripadamu Tuhan, lindungilah kami dan jagalah kami, karena Engkaulah Allah penolong kami. Dimanapun kami ada, biarlah Engkau mau menyertai dan menuntun kami. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat Tuhan di dalam Rayon Twinter. Biarlah Engkau mau memberkati mereka. Biarlah Engkau juga melindungi mereka daripada segala mara bahaya, supaya mereka semua selamat di dalam perlindungan-Mu Bapa. Kami berdoa untuk anggota-anggota jemaat kami yang sakit karena corona. Biarlah Tuhan, kami mohon Engkau mau memberikan kesembuhan bagi mereka dan memberkati mereka. Kami berdoa juga untuk anak-anak muda kami. Kami berdoa untuk anggota-anggota jemaat yang ada dalam kesendirian. Mereka yang ada di dalam berbagai masalah. Mereka yang ada di dalam kesedihan. Mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihi karena corona. Juga untuk organisasi gereja. Juga untuk kerjasama kami di dalam Rayon Twinter. Untuk sinode gereja Injil Maluku dan GPMT. Biarlah Tuhan Engkau bersama-sama dengan mereka. Biarlah Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Dan biarlah Engkau juga memberkati mereka. Ajarlah kami Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami mencari dan kami berseru kepadamu. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang selalu ada bersama kami dengan kasih-Mu dan dengan anugerah-Mu. Kami berdoa juga untuk kami punya generasi yang pertama yang ada tinggal di dalam rumah-rumah tangga mereka ataupun di rumah-rumah orang tua. Kiranya Tuhan, Engkau mau melindungi, menjaga yang punya orang tua generasi yang pertama. Tuhan mau memberikan kepada mereka kekuatan dan penghiburan. Dan Tuhan juga mau memberkati mereka. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, kami akan memasuki minggu yang baru. Kami mohon daripadamu, biarlah Engkau bersama-sama dengan kami. Biarlah Engkau bersama-sama dengan mereka yang bekerja, mereka yang bekerja di rumah, mereka yang tinggal di rumah, anak-anak kami yang pergi bersekolah, maupun mereka yang masih belajar di rumah. Biarlah Tuhan Kau ada bersama-sama dengan mereka. Biarlah Kau mau memimpin dan menyertai kami. Dan biarlah Kau merangkul kami sebagai jemaat Tuhan di dalam Rayon Twinter dengan kasih-Mu Tuhan. Banyak yang Kau mau minta daripada-Mu Tuhan, tetapi Engkau tahu apa yang kami mau mohon. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
yang mengajar kami berdoa. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, in eeuwigheid. Amen. Jemaat, pergilah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Gemeente, gaat heen in vrede en ontvangst u de zegen des Heeren. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kamu sekalian. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.